Ya, sampai setelah itu 2022. kan awalnya diagnosa awalnya kan CP, cerebral palsy. Tapi karena tidak kunjung sembuh, dokter menyarankan kita untuk mengecek darah anak ke Jerman. Akhirnya darahnya anak diambil, dikirim ke Jerman, keluarlah diagnosa yang lebih akurat, yaitu penyakit Tay-Sachs disease. Nah ini teman-teman, hari meninggal 3 hari berikutnya dapat ujian yang sama. Nah pertanyaannya, tidak semua orang tua begitu, betul kan? Ya. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Oke, kira-kira apa hikmah yang bisa antum petik dari perjalanan anak khususnya ya? Itu ketika Allah panggil itu apa kira-kira untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman circle sejalan, kita buka jalannya. Baik, Ustaz Umar, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah ini podcast yang kedua sama beliau. Alumni kampus terbaik, apa itu? Kampus Universitas Islam Madinah, Masya Allah. Ya, beliau, saya cukup akrab sama beliau karena memang teman dan banyak menginspirasi saya. Nah, salah satu yang pengen saya tanya ke beliau ini adalah ketika beliau dulu ya sempat memiliki 2 putra gagah-gagah, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian ambil ya. Nah, ini saya pengen bertanya gimana sih cara menata hati ketika musibah bertubi-tubi, dan saya kira tidak banyak orang yang bisa sampai pada level itu. Nah, kita tanya dulu nih kepada beliau. Antum menikah tahun berapa? Saya nikah tahun 2017. 2017? Oh, 2017. Setelah dari? Itu posisinya masih mahasiswa S2 di Sudan. Oke, dari Madinah ke Sudan. Nah, ketika mahasiswa di Sudan, antum nikah? Ya, tapi situ udah tahun akhir itu. Oh, tahun akhir. Sudah tinggal merampungkan tesis, saya pulang ke Indonesia sebentar untuk menikah. Iya. Terus saya tinggal istri itu untuk menyelesaikan tesis. Saya 2015 tuh balik itu, berarti nggak ketemu kita. Nggak ketemu. Tapi nama antum. Nama, Masya Allah. Nama sih masih ada ya. Gitu ya. Baik, nikah 2017. Singkat cerita, punya anak. Punya anak 2018. Punya anak 2018, berarti setahun tuh. Ya. Oke. Terus anak pertama laki-laki? Laki-laki. Nah, usia berapa saat itu? Saat apa? Sakit? Ya, saat sakit itu. Jadi anak ini lahir Februari 2018. 2018. Dalam keadaan normal. Dan semuanya tumbuh kembangnya juga normal sampai usia 8 bulan. Sampai usia 8 bulan? Ya. Oke. Ketika usia 8 bulan, mulailah mengalami penurunan baik secara respon maupun secara motorik. Oke. Ini ada penurunan tuh? Ada penurunan. Yang tadinya namanya anak kecil kalau dikasih mainan dia responsif. Responnya mulai lemah. Oke. Dan juga motoriknya mulai hilang. Motoriknya mulai hilang. Yang tadinya bisa ngangkat tangan secara cepat karena anak kecil. Iya. Jadi berat, menjadi lama-lama hilang sama sekali. Lemah. Oke. Itu 8 bulan. 8 bulan dan ya terus-menerus turun gitu ya. Oh, ada penurunan secara motorik ya. Oke. Lalu setelah itu kita sebagai orang tua kan meriksa ke dokter syaraf, ke dokter anak dan seterusnya sampai mereka saranin harus terapi. Ya, dan kita akhirnya lakukan terapi itu, baik yang terapi fisioterapi maupun ke pengobatan tradisional. Waktu itu awalnya dokter, ini singkat cerita aja ya. Iya. Singkat ceritanya dokter mendiagnosa penyakitnya adalah CP atau cerebral palsy. Oh, cerebral palsy. Oke. Nah, biasanya dengan terapi setahun 2 tahun itu bisa penyakitnya bisa mulai sembuh gitu ya. Oke. Biasanya. Tapi ternyata kita sudah terapi beberapa tahun tidak juga sembuh. Oke. Sampai 2 tahun tuh? Ya lebih kayaknya. Lebih ya. Lebih terapi terus.
Sampai akhirnya pada tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Zaman COVID, anak saya kena COVID. Oh, anak yang pertama tuh. Pertama kena COVID. Dan cukup dirawat, cukup parah waktu itu kena COVID-nya sampai saturasinya itu 64 seingat saya. Saturasinya sampai 64. Tinggi tuh. Risikonya maksud saya. Risikonya tinggi. Saturasinya rendah sekali. Iya, saturasinya rendah. Waktu gitu itu ya. kena COVID juga. COVID juga, saturasi paling rendah 88, itu rasanya udah setengah mati. Iya, apalagi ini 64. 64. Saya ngeliat anak saya nafas sudah sepertinya sudah mau mati lah. Tapi alhamdulillah masih tertolong. Tapi semenjak saat itu menjadi rutin dirawat di rumah sakit. Rumah sakit. Berapa lama tuh dirawat rutinnya tuh? Jadi sampai meninggal akhirnya. Dari 2020 Sampai masuk rumah sakit 2022. 2 tahun. 2 tahun. Antum bolak-balik rumah sakit. Lebih sering di rumah sakit karena sekali masuk rumah sakit bisa 1 bulan, 1,5 bulan, nanti pulang ke rumah, di rumah 3 hari, 4 hari, 1 minggu, ya paling lama 2 minggu harus balik lagi ke rumah sakit. Wah, itu. Berarti lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Betul. Jadi khusus istri saya. Jadi rumah sakit tuh kayak rumah lu aja gitu. Iya. Jadi kalau kita pulang ke RS atau lagi jalan-jalan ke RSCM atau lagi ngisi kajian dekat RSCM, ya nostalgia di sana. Oke. Karena saking seringnya masuk rumah sakit. Karena bukan saking seringnya lagi, udah kayak tinggal di sono. Jadi kalau pulang ke rumah itu ibaratnya malah ibaratnya cuma numpang doang di rumah 2-3 hari, 4 hari, seminggu nanti balik lagi. Di RSCM bisa sebulan, kadang 2 bulan. Berarti hafal betul itu ya. Orang-orangnya, semuanya ya. Pojok-pojoknya, sampai jalan tikusnya, udah hafal semua gitu. Nah ini teman-teman, tidak semua orang bisa lakukan itu demi anak. Terus setelah itu 2022 tuh Ya, sampai 2022. Awalnya diagnosa awalnya kan CP, cerebral palsy. Tapi karena tidak kunjung sembuh, dokter menyarankan kita untuk mengecek darah anak ke Jerman. Akhirnya darahnya anak diambil, dikirim ke Jerman, keluarlah diagnosa yang lebih akurat, yaitu penyakit Tay Sachs disease. Tay Sachs disease. Ya. Oke. TAYSACH kalau tidak salah tulisannya. Tay Sachs disease. Ini disease ya. Disease. Berarti penyakit ya, kalau nggak salah. Itu penyakit langka di Indonesia dan termasuk di dunia. Kalau kata dokter itu adalah anak saya ini yang pertama adalah orang yang kedua. Orang kedua. Anak yang kedua yang terkena penyakit itu. Oke. Yang pertama di Jogja dan sudah meninggal. Oke. Ini yang kedua, anak antum ya. Yang terdeteksi oleh mereka. Oke. Nah itu tadi berarti karena ini langka nih. Mungkin nggak kita tahu ciri-cirinya apa, tanda-tandanya dengan penyakit yang sama? Dia penyakitnya adalah anak itu terus turun kemampuannya, segala kemampuannya. Oh, motoriknya, respon. Oke. Sampai respon yang halus seperti menelan. Oh ya? Makanya anak saya nggak bisa nelen. Jadi di sininya makannya itu melalui selang lewat hidung dimasukin, dan makannya cair gitu dari susu khusus. Dan untuk nafas kan ada reak nih kalau kita. Iya. Reak itu kan kita buang. Kan? Kita yang orang sehat itu kan bisa ngebuang. Itu kan refleks. Dia nggak punya refleks itu, sehingga reaknya itu numpuk di sini. Jadi nggak bisa nafas. Sehingga di sini harus dibolongin, pakai stomi namanya, sehingga bisa dimasukin selang untuk menyedot reaknya. Ya. Nah, dan dokter waktu itu manggil kita, dan dokter bilang, Pak, kalau orang atau anak terkena penyakit Tay Sachs itu biasanya usia tidak lebih dari 5 tahun. Tidak lebih dari 5 tahun. Oke. Dan memang nyatanya demikian. Tahun 2022 bulan Agustus ya, atau bulan Agustus kalau tidak salah, anak saya yang pertama meninggal. Anak pertama meninggal. 2022. Jadi usianya sekitar 4 tahun 5 bulan. Oke, 4 tahun 5 bulan. Berarti prediksi dokter tadi dengan penyakit yang sama nggak sampai 5 tahun. 5 tahun. Benar berarti ya? Benar, salah prediksi. Oke, ini prediksi dokter ya, berdasarkan keilmuan tentunya ya, gitu. Baik, anak kedua? Anak kedua juga sama, lahir normal, usia 8 bulan mulai regresi. Oke. Tapi secara fisik dia masih sehat, sehingga ketika abangnya ini dirawat rutin, dia belum perlu dirawat. Jadi kalau abangnya dirawat, kita titipkan ke
Ke ibu. Bukan ke ibu, ke adik istri saya. Oke, tantenya ya. Tantenya. Oke. Sampai ketika abangnya meninggal dunia, 3 hari kemudian adiknya tiba-tiba ngedrop drastis dan harus rutin dirawat seperti abangnya dulu. I see. Dan adiknya akhirnya meninggal tahun 2023 bulan Juli. Jadi 11 bulan setelah abangnya meninggal, adiknya meninggal. Rutinitas sama seperti abangnya ke rumah sakit. Ya, jadi Dan diagnosa yang sama. Jadi sama-sama darahnya dikirim ke Jerman dan penyakitnya sama. Tay Sahdisi tadi. Tay-Sach disease. Sebenarnya abangnya itu pernah dapat tawaran dari Kanada. Karena Kanada sedang mengembangkan pengobatan untuk orang yang Penyakit ini. terkena penyakit Tay-Sach disease. Baru trial Oke. baru trial. Tapi anak saya waktu itu ditolak, kenapa? Karena usianya sudah lebih dari 2 tahun. Oh. Sedangkan mereka maunya yang di bawah 2 tahun. Maunya itu selesai trial usia 2 tahun. Jadi maksimal 1,5 tahun. Karena trialnya itu 6 bulan. 6 bulan. Itu katanya dibiayain semua, termasuk orang tuanya dipanggil ke sana dan dibiayai semua hidup di sana selama 6 bulan. Tapi nggak jadi. Untuk riset ya. Ya, untuk Untuk riset. kepentingan riset ya. Berarti adiknya 2023 Bulan Juli. bulan Juli meninggal. Oh, waktu kita ke sana ya. Waktu kita ke sana. Berarti jarak 1 tahun tuh. Ya, kurang lebih lah. Ya. 9 lah. Dua-duanya laki-laki. Baru laki-laki. Duanya laki-laki. Baik. Ustadz, kira-kira apa yang membuat antum sekuat? Ya karena gini, karena tidak semua orang bisa dengan posisi antum. Contoh misalnya saya dengan ujian yang sama, ya yang paling berat kan tentang anak. Jangankan dia meninggal ya, kita berantem sama istri, kemudian dibawa anak kita sama istri, ya udah kalut kita kan, apalagi ini. Nah, kira-kira gimana tuh cara merespon dulu merespon ketika Allah cabut tuh anak? Yang pertama, sejak awal memang saya punya prinsip, dan ini prinsip Islam sebenarnya, bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Oke sih. Itu sudah merupakan sunnatullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ujian orang kan masing-masing. Oke, ujian orang itu berbeda-beda maksudnya. Ujian orang berbeda-beda. Ada yang diuji melalui istrinya, melalui suaminya, atau melalui orang tuanya, atau melalui mertuanya, atau melalui tetangganya, atau ekonominya, atau yang diuji melalui anaknya, atau yang diuji semuanya. Oh ya Allah, Melalui itu berat itu. sisinya. Iya, yang berat itu berat. Ujian hidup saya mungkin melalui Anak ya. Dan itu yang saya pahamkan juga selalu ke istri, bahwa memang dunia ini tempatnya ujian. Ya, kita tinggal ridho saja terhadap apa yang Allah takdirkan dan tetapkan untuk kita. Berarti yang antum yang respon pertama adalah dunianya ujian. Tempat ujian. Oke. Yang kedua? Yang kedua bahwa apa yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan, kan kita yakini bahwa dunia tempat ujian, ya kan? Yang kedua bahwa kita harus ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ridho ini bukan artinya menyerah. Oke. Ya, ridho bukan artinya menyerah. Ya, kita tetap berupaya semaksimal mungkin, walaupun kata dokter udah maksimal usia 5 tahun, tapi tetap saya ada ikhtiar yang terbaik, bukan untuk anak ya. Oke. Dan saya beri pemahaman juga kepada istri dan kepada keluarga bahwa apa yang kita kerjakan itu sejatinya tidak hilang. Lelah kita, capek kita, pengorbanan kita, ya nangis kita, tangisan-tangisan kita, doa-doa kita itu kan nggak hilang. Baik. Itu menjadi tabungan. Nanti Allah balas, bisa jadi di dunia, bisa nanti di akhirat. Oke. Nah ini dari sisi antum respon istri ketika hilang 2 anaknya itu gimana? Ya, respon istri ketika yang pertama mungkin respon ketika sakit ya, lalu vonis pertama, lalu vonis kedua. Vonis pertama kan TCP, vonis kedua baru Tay-Sach, lalu ketika meninggal pasti sedih, normal memang. Betul itu normal ya. Tapi yang saya takjub juga dengan beliau kuat ya secara mental, karena punya pemahaman agama yang cukup baik juga. Bahkan beliau ini, istri saya di rumah sakit ini termasuk orang yang dijadikan rujukan lah untuk oleh ibu-ibu lain, ibu-ibu pasien-pasien lain, ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Ya, ketika mereka down secara mental, ketika mereka capek, ketika mereka merasa butuh untuk curhat, biasanya
ketemu istri saya. Dijadikan rujukan. Jadikan rujukan. Karena ini memang ini sudah teruji kira-kira begitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya dan istri juga masih ngisi pengajian. Baru kemarin ngisi pengajian. Oh, di sana. Di sana di RCM. Ngisi pengajian untuk ibu-ibu atau orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Karena sebab tadi, sebabnya awalnya karena Jadi kan kita lama hidup di rumah sakit, akhirnya orang rumah sakit kenal sama kita. Interaksi. Termasuk ada perawatnya, ada dokternya, ada terapisnya kenal sama kita. Terus mereka tahu background kita, akhirnya sampai sekarang walaupun sudah 2 tahun saya meninggal ke RCM. Karena anak kedua meninggal 2023 tuh. Di RCM juga. Tapi tetap sampai sekarang kita masih ada interaksi. Ada interaksi dengan mereka untuk saling menguatkan lah. Nah, ini dari sisi istri. Kan tadi ketika diponis kemudian sakit, kemudian dirawat bertahun-tahun, kemudian meninggal. Ya mungkin anak pertama dan anak kedua beda respon nih. Kenapa? Mungkin kalau anak pertama masih ada adiknya. Tapi ketika anak kedua gimana tuh? Ya memang ketika anak kedua istri saya cukup shock. Iya. Kenapa? Karena secara fisik awalnya sehat. Walaupun respon dan motorik sudah mulai hilang, tapi paling nggak dia di rumah, nggak perlu ke rumah sakit. Ya kan, cukup dirawat di rumah ya dengan perawatan standar lah yang tidak terlalu capek. Ya, jadi waktu itu bayangan kita udahlah kita fokus ngurusin anak satu ini. Ya, nanti jadinya seperti apa ya kita lihat aja. Tapi ternyata nggak lama abangnya meninggal, 3 hari kemudian dia drop. Bener drop yang harus dirawat. Akhirnya harus dibolongin juga, ditraketomi juga, harus pasang selang juga. Dengan teori yang sama dengan abangnya. Wah, ini teman-teman hari meninggal 3 hari berikutnya dapat ujian yang sama. Nah, pertanyaannya, tidak semua orang tua begitu. Betul kan? Ya. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Oke. Kira-kira apa hikmah yang bisa antum petik dari perjalanan anak khususnya ya? Itu ketika Allah panggil tuh apa kira-kira untuk para orang tua nih kira-kira, terutama orang tua milenial, orang tua Gen Z yang hari ini mungkin merasa paling berat nih ujian. Kadang-kadang kayak gini, Ustaz. Kita ini ketika diuji sekali, 2-3 kali, merasa paling berat ujian di muka bumi ini gitu loh. Seolah tulis status, ya Allah, saya berat sekali, dan ternyata di luar sana banyak yang lebih berat. Nah, kira-kira gimana tuh pelajaran penting? Ya, agar kita bisa selalu bersyukur lihat orang yang di bawah kita. Allah. Ya, saya ibaratnya dengan ujian seperti ini, kalau saya mau banding-bandingin dengan teman-teman saya di RSCM, mereka masih banyak yang jauh lebih berat dibandingkan saya. Dengan antum melihat ada lebih berat. Ada yang lebih berat. Kalau saya mungkin hanya diuji oleh di sisi anak. Mereka ada yang pertama RSCM itu kan rujukan nasional. Seluruh Indonesia nasional. Yang penyakitnya sudah tidak bisa ditangani di kampungnya, ke sana. Ya ke RSUD dulu, kalau RSUD nggak bisa, biasanya ke RSCM. Jadi teman-teman saya itu ada yang dari Pulau Nias, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua. Iya kan? Iya. Harus ke Jakarta ngerawat anak yang sakit, bapaknya di sana ngerawat anak yang sehat. Ada yang begitu. Dengan ujian misalkan udah anaknya sakit, ekonomi juga kurang. Iya. Ada yang lebih parah lagi, anaknya sakit, ekonomi kurang, suaminya kabur. Nggak tahan dengan ujian, akhirnya suaminya kabur. Padahal dia dari pulau terpencil. Ya. Akhirnya hidupnya harus, ya tahulah bagaimana susahnya itu. Betul. Berarti harus melihat orang yang lebih bawah. Betul. Untuk lalu kita melihat bersyukur. orang yang di bawah kita, agar kita lebih bersyukur dan husnuzon sama Allah. Oke. Yang kedua husnuzon pada Allah. Husnuzon sama Allah. Bahwa semua ini adalah takdir terbaik bagi orang yang menjalankan. Takdir terbaik. Oke. Yang ketiga apa, Ustaz? Yang ketiga memang agar hati kita selalu tenang ya, bisa menata hati kita. Ya, kita sadari bahwa memang dunia ini bukan tempatnya nyaman. Dunia bukan tempat nyaman. Kalau orang nyari nyaman di dunia pasti akan banyak kecewanya. Memang dunia tempat ujian seperti yang di awal tadi. Ujian, betul. Ya, makanya ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya kan, kapan saya bisa merasakan kenyamanan? Ya, mata ajidu ar-raha. Kata beliau, inda awwali qadamin tata'uha fil jannah. Allahu Akbar. Ya, engkau melangkahkan kaki pertama kali di surga, disitulah baru engkau merasakan kenyamanan yang abadi. Selama di dunia nyaman, kadang nggak nyaman, kadang senang, kadang sedih, kadang susah, kadang mudah biasa. Masya Allah. Ini nyaman itu tidak didapatkan di dunia.
Di Di dunia. dunia ada nyaman, tapi dia sifatnya sementara. Panah. Panah. Ya, oke. Nah, ini teman-teman, apa namanya? Mungkin kasih pesan bagi teman-teman yang memiliki anak yang sama supaya kemudian tambah ada support dari antum yang sudah mengalami hal yang sama. Ya tetap semangat. Kalau lagi capek nggak apa-apa, nangis aja, nggak apa-apa, luapkan keluh kesahnya. Ya namanya manusia, wajar sedih, wajar capek, wajar berkeluh kesah. Tapi pesan saya satu, jangan sampai dalam keluh kesah kita itu menghujat Allah. Tetap kita khususkan sama Allah. Capek iya, tapi tetap berzikir. Capek iya, keluh kesah iya, tapi sambil ya berupaya untuk memperbaiki diri kita dan hati kita, dan perkuat zikir, perkuat ibadah. Oke. Intinya kembali kepada Kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini apa namanya bisa eksklusif terkait dengan keluarga yang mungkin memiliki masalah yang sama ya. Dan setiap orang pasti punya ujian masing-masing, ada yang diuji dari ekonomi, keluarga, anak, suami istri, lingkungan dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua, terutama bagi anak-anak keluarga milenial. Karena anak-anak keluarga milenial ini Ustaz, dan Gen Z hari ini tidak struggle, tidak strength orang tua di masa lalu. Mungkin orang tua kita itu ada yang memiliki anak 10, 8, 6, tapi anak sekarang ya 2 udah susah gitu ya. Nah, ini mungkin jadi pelajaran kita bahwa setiap orang pasti ada ujiannya gitu. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan video Sirkas Sejalan ini mendapatkan banyak inspirasi dari perjalanan beliau yang subhanallah, mulai dari belajar di Madinah, kemudian pernah belajar di Afrika, kemudian menikah, punya anak dan seterusnya. Allah kemudian uji, dan sekarang berarti belum punya anak ya? Sekarang belum punya lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan punya anak ya, istri yang solehah, insya Allah anak-anak yang soleh di masa-masa akan datang. Jazakumullah khair Ustaz Umar, LCMA ya. LCLMA itu artinya lagi cemas menghadapi emak-emak. Jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman Sirkas Sejalan, kita buka jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.